Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin alaihi afdalus salatu wat taslim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan, dalam setiap perbuatan, dan dalam segala hal ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberi waktu, diberi umur, dan diberi banyak sekali kebaikan lahiriah maupun batiniyah. Semoga Allah menjaga kita semua dari keburukan dan semoga Allah mempertemukan kita di tempat yang terbaik nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tidak salah sampai bab yang ke-7, bab yakin dan tawakal. Bab takwa sudah selesai sepertinya. Kemudian bab berikutnya adalah tentang yakin dan tawakal. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab," dan ketika orang-orang yang beriman melihat pasukan Ahzab, pasukan musuh, qalu, mereka mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, ini sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah dan Rasul kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah menambah mereka melainkan bertambah keimanan dan penyerahan diri. Betul ya? Yakin dan tawakal ya? Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tadi surah Al-Ahzab ayat 22. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 173 174. Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang berkata kepada manusia, yang mana manusia berkata kepada mereka, innan nas qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul hendak menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imanan, maka hal itu menambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, mereka mengatakan cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Fanqalabu bi ni'matin min Allah, maka mereka kembali dengan membawa nikmat dari Allah, wa fadlin, dan karunia dari Allah. Lam yamsassum su', mereka tidak tertimpa keburukan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah.
Wallahu dzu fadlin 'adzim, dan Allah Maha memiliki karunia yang sangat agung. Allah juga berfirman dalam surah Al-Furqan 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan berserah dirilah kepada yang maha hidup yang tidak akan mati. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, bila kamu sudah berazam melakukan suatu perbuatan, berserah dirilah kepada Allah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan tawakal ini sangat banyak. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti mencukupinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, hanyalah orang-orang yang beriman itu ialah bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan yakin dan tawakal? Di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menggabung yakin dengan tawakal. Li'anna tawakkul, karena tawakal itu salah satu di antara buah keyakinan. Orang kalau yakin, dia akan tawakal, berserah diri. Yakin itu quwwatul iman wassabat. Yakin itu adalah kuatnya iman dan kokohnya iman tersebut. Saking kuat dan kokohnya iman, hatta ka'annal insan yara bi'ainihi, seakan-akan manusia melihat dengan kedua matanya. Ma akhbarallahu bihi wa rasuluh, apa yang dikhabarkan Allah dan Rasulnya, min syiddati yaqini, saking kuat keyakinannya kepada Allah, saking kuatnya berita dari Allah dan Rasul itu dia lihat ada di hadapan kedua matanya, seakan dia melihat dengan kedua matanya. Allah menceritakan apa, Allah berfirman tentang apa, Rasulullah menyampaikan tentang apa, dia melihat seakan apa yang dikatakan itu. Kalau seandainya menceritakan tentang surga, tentang neraka, tentang janji, tentang ancaman, dan lain sebagainya. Fal yaqin, jadi yakin itu wa sabat wa iman, kokoh dalam keimanan dan kuat. Laisa ma'ahu syak biwajhin minal wujuh, tidak ada keraguan, kebimbangan dalam hatinya. Tidak ada ragu, tidak ada bimbang. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat tinggi. Fayaral ghaib alladhi akhbarallahu bih, akhbarallahu anhu wa rasuluh, ia melihat perkara gaib yang dihabarkan Allah dan Rasulnya, ka'annahu hadir baina yadayhi, seakan-akan hadir di hadapan dia. Kita tengok nanti keyakinan dan ketawakalan Nabi dan para sahabat. Wa huwa a'la darajatil iman, dan ia merupakan derajat iman yang paling tinggi. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, keyakinan ini membuahkan buah yang sangat banyak. Di antara buah keyakinan adalah tawakal. Tawakal kepada Allah
Artinya i'timadul insan ala rabbih fi zahirihi wa batinihi. Manusia itu bersandar dedeplay kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Dia serahkan, dia sandarkan segala urusannya kepada Allah secara zahir, secara batin. Dalam hal apa? Fi jalbil manafi', ketika hendak meraih kemanfaatan atau mencari kemanfaatan, wa daf'il madar, ataupun ketika menolak kemudaratan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Allah pencukupnya. Kalau Allah sudah mencukupi dia, tidak perlu makhluk. Kalau Allah sudah mencukupinya, pencukup dirinya, kalau sudah sampai derajat seperti ini imannya seorang, tawakalnya seorang, maka apa? Tidak butuh makhluk. Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, lau ya'ista minal khalq, seandainya kamu putus asa dari makhluk, dijagane A, B, C, dijagane ternyata merucut kabeh. Ya, akhirnya apa? Tinggal Allah tempat bersandar. La turidu minhum syai'an, kamu tidak menginginkan sesuatu apapun dari mereka. La'ataka maulaka kullama turid, niscaya pelindung kamu Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kepadamu apapun yang kamu inginkan. Sakit ngeten mboten? Hah? Ora butuh makhluk. Ya berat ya. Ya, kita punya istri, kita punya anak, pasti butuh dengan mereka. Ketika anak sudah dewasa, kita harapkan begini. Kadang seringkali kan merucut harapannya. Ya toh? Banyak. Kita ada masalah, kita harapkan. Nah, seringkali kita harapkan, tapi bukan kepada Allah. Betul enggak? Nah iya, sering dibuat kecewa kita. Sering. Makanya kalau dirasa-rasa kayak perkataan Fudail ibn Iyad ini tandes. Sekiranya kau berputus asa dari makhluk, wis ente-enteane ya wis lah, pasrah kepada Allah. Kan pasrah kepada Allah malah keri dewi. Gitu loh. Ya, wis mentok usaha rono rene orang akhirnya pasrah kepada Allah, malah Allah berikan pertolongan. Betul enggak? Sering kali kita merasakan seperti itu. Ketika semua yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak sesuai harapan kita, setelah kita serahkan urusan kepada Allah, Allah memberikan banyak jalan kepada kita. Ada yang mengatakan ketika ada seorang itu sakit, wis kamu pasrah marang Allah, wis kamu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti Allah akan berikan pertolongan. Tapi kalau kamu masih belum nerima kenyataan, masih pengen begini usaha begini, wis nanti kita juga ujung-ujungnya mentok balik kepada Allah. Nggih mboten? Loro wis pirang-pirang tahun, bahkan puluhan tahun, mentok akhirnya piye? Wis usaha golek obat mrene mrene.
Akhirnya Pak wis pasrah. Ya Allah wis terserah panjenengan kula ajeng yen tesih panjenengan paringi gesang nggih. Insyaallah kula badhe ginakaken kagem amal soleh. Yen misalnya jenengan pundhut ya semonggo wong menika kula ya namung titahe panjenengan. Lah ngoten to? Nggih. Pas ngoten niku malah akhirnya Allah berikan pertolongan. Ya. Masya Allah. Sangat indah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita tidak mau kepada Allah, ya Allah serahkan urusannya kepada diri kita sendiri. Ya dah. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Tayyib. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum. Jadi yakin dan tawakal ini merupakan perkara ibadah. Bahkan kalau seandainya yakin ditambah sabar. Jadi kalau kita gabungkan masing-masing bab ini, semua bisa kita amalkan, bisa kita realisasikan. Contoh dua saja, yakin, sabar. Kalau digabungkan ada pada diri kita, maka Allah katakan waja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin, para imam yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Kapan itu? Ketika mereka bersabar. Dan kapan itu? Ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Tayyib, kita buktikan. Kita berikan contoh. Contoh dalam Al-Quran tentang aplikasi praktek Nabi dan para sahabat dalam masalah yakin dan tawakal ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 22. Ketika kaum mukminin melihat pasukan Ahzab, yaitu sejumlah kabilah-kabilah yang banyak yang mereka berkumpul hendak menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Madinah, pasukan sekutu. Pada waktu perang Khandaq, perang Parit, jumlah pasukan sekutu ketika itu ada 10.000 dari Quraisy dan selain mereka. Mereka mengepung kota Madinah. Mereka bermaksud ingin melumat, menghancurkan Nabi dan juga para sahabat di kota Madinah. Ini terjadi sekitar tahun 5 Hijriah, sebelum perjanjian Hudaybiyah. Dan ini sepertinya perang terakhir dalam jumlah yang besar yang mampu dihimpun oleh kaum musyrikin. Jumlah 10.000 ini kalau hitung-hitungan perang dibandingkan dengan jumlah Nabi dan para sahabat di kota Madinah, ini jauh lebih besar jumlah mereka. Ditambah lagi di dalam kota Madinah
mulai kasak kusuk orang-orang Yahudi, mereka hendak mengingkari janji. Jadi kota Madinah dikepung oleh kaum musyrikin selama kurang lebih 1 bulan. Mereka hendak masuk tapi terhalang oleh parit. Yang atas usulan Salman Al-Farisi, karena secara letak kota Madinah ketika itu dibantu dengan banyaknya gunung-gunung yang melindungi. Kemungkinan datangnya pasukan dari tempat yang sudah diperkirakan oleh para sahabat. Disitulah digali parit yang lebarnya kurang lebih 4 meter, dalamnya kurang lebih sekitar 3 meter, memanjang sekitar 2 lebih kilometer kurang lebih. Nah, itu bisa menggali parit sedemikian besar itu butuh kerja keras memang. Tapi alhamdulillah kaum musyrikin mereka terhalang, tidak bisa masuk kota Madinah. Setiap kali mereka mau masuk akan ada anak panah ataupun tombak ataupun apa yang sehingga mereka terhalang untuk leluasa masuk ke dalam kota karena dijaga oleh para sahabat, sehingga mereka kesulitan masuk. Mereka cari-cari cara untuk bisa masuk, termasuk gembosi orang-orang Yahudi di dalam. Ya, mereka bersekongkol untuk bersama-sama menghancurkan Nabi dan para sahabat. Yahudi Bani Quraidah. Ada 3 kabilah yang ketika itu yang bisa mereka masuki, di antaranya Yahudi Bani Quraidah. Kondisi yang tentu sangat menegangkan. Kalau cuman dikepung sehari 2 hari mungkin tidak terlalu. Coba jenengan Joko terus dalam kondisi mencekam, posisi seperti itu, kira-kira apa yang ada di benak kita semua? Allah gambarkan ini, ya. Wa idzaghatil absar. Ingatlah ketika pandangan mata itu sudah terpana. Wis terpana iki bahasane apa ya? Terpana. Wa balaghatil qulubul hanajira. Hati menyesak ke tenggorokan. Nyesek, ya. Karena apa? Dikepung berhari-hari, bahkan nyampe kurang lebih 1 bulan itu. Jaga terusnya ora kesel, capek dalam keadaan mencekam. Belum lagi di belakang mau diganggu oleh orang-orang Yahudi dari luar, dari dalam. Kaum wanita dikumpulkan jadi satu, ya, kaum wanita dikumpulkan jadi satu, kurang lebih seperti itu. Ya tentunya sangat kurang, ya. Wa tazunnuna billahi dzununa, dan kalian menyangka tentang Allah dengan berbagai macam persangkaan yang jauh tentang Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah jenengan sampai kondisi seperti ini? Belum. Hunalika betuliyal mu'minun. Disitulah orang-orang beriman itu diuji. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan mereka diguncangkan dengan guncangan yang sangat keras. Memang wong iman itu memang goncangannya memang keras. Kalau
pengennya beriman tapi ya penak-penak wae uripe. Itu ya ada enggak ya? Saya belum ketemu itu. Ya iman, ya amal soleh, ya apik ning damai. Ranek masalah, ranek gangguan, kabeh kaya sing dikarepke. Enek orang nonton itu. Ada mang tunjukne setunggal mawon. Tak melu-melu. Pasti ndak ada. Allah wong rumuse Rasulullah sudah sampaikan inna asyaddal bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal thumma salihun thumma al-amsal fal-amsal minan nas. Sesungguhnya cobaan paling berat itu para nabi. Para nabi itu paling berat. Jenengan yang diuji sekarang dengan cobaan yang menurut jenengan itu abot. Allah orang napa-napa niku. Karena Rasul mengatakan para nabi yang paling berat. Kemudian orang-orang saleh, kemudian yang semisal dan semisal di antara manusia. Yang jenengan iman iki dhuwur. Ditambah mengke cobaane. Ya. Allah menguji hamba itu sesuai dengan tingkat keimanannya. Kalau dia dalam berpegang teguh terhadap agamanya kuat, cobaannya berat, ditambah. Tapi ketika dia berpegang teguh kepada agamanya lemah, kurangi. Allah nggak akan zalim. Allah ngasih ujian itu sesuai tingkat keimanan. Makanya nggak usah ngeluh, nggak usah ngeresah, ngeresulo. Allah udah tahu kadar kita masing-masing. Oh si kayak cobaan abot apa enteng, Allah Maha tahu. Makanya ketika kita sekarang mendapatkan cobaan atau ujian hidup apapun itu, ya memang sesuai dengan keimanan kita. Fanqasama an-nasu fi hadhihi al-azmah al-'asibah al-'azimah ila qismain. Dalam kondisi yang sangat menegangkan ini, ya, manusia terbagi menjadi dua kelompok, terbelah. Kaum muslimin terbelah menjadi dua. Nah ini loh fungsinya ujian itu untuk memisah, ya, memisahkan antara ini baik ini buruk, ini hak ini batil. Ini berkualitas, ini kurang berkualitas. Allah Subhanahu wa terangkan dalam Al-Quran. Kelompok manusia yang pertama, wa yaqulul munafiqun. Ingatlah ketika orang-orang munafik berkata. Tidak hanya cuma orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim marad. Dan orang-orang yang dalam hati mereka terdapat penyakit. Marad di sini nakirah, penyakit apa saja, ya, berbagai macam penyakit hati. Apa kata mereka? Orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hati mereka, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita itu tipu daya belaka. Orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keimanannya, serta orang-orang yang dalam hati mereka terdapat penyakit dari kalangan orang-orang beriman. Nah, ini loh penyebab hati mereka itu sakit itu apa? Naqsun fi yaqinihim, karena keyakinan mereka itu kurang. Karena keyakinan mereka itu kurang. Misalnya orang hasad itu keyakinannya kurang nggak sama Allah? Kurang. Mengapa kurang? Karena Allah berikan nikmat kepada orang itu kan sesuai dengan jatahnya. Allah takdirkan masing-masing dapatkan rezeki.
Tapi ketika dia nggak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dia nggak ridho dengan pembagian dari Allah. Penyakit itu juga diantara faktornya kurang yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah kalau dia dapat nanti bagian dia akan terkurangi, ya toh? Kurang yakin. Di Arab Saudi ada saudagar yang kaya raya, punya toko yang kaya, yang besar. Ketika melihat ada toko yang kecil, dibantu supaya besar. Karena apa? Loh, kok malah begitu? Tidak takut nanti disaingi? Apa kata dia? Masing-masing sudah ada jatahnya. Allah membagi rezeki itu sesuai jatah masing-masing. Ini bukan ustadz, ini bukan siapa-siapa. Ini orang yang paham akan makna dari yakin bahwa rezeki dia nggak akan diambil oleh orang lain, dan rezeki orang lain nggak akan nyasar kepada dirinya. Itu yakin nggak namanya? Yakin. Bisakah antum seperti itu? Ya, berusaha itu ya bahasa politis. Saya pun juga berusaha. Saya pun berusaha. Ya. Jadi tidak ada penyakit dalam hati itu. Tidak ada. Mereka mengatakan kaifa yaqulu Muhammad. Gimana Muhammad itu ngomong innau sayaftahu Kisra wa Kaisar wa San'a, bahwa ia akan membuka menaklukkan Kaisar, Kisra, San'a, wa huwa al-an muhasir min haula'in nas. Wong sekarang terkepung kaya ngono apa ya iso? Bahasane dhewe kuwi ngayuwara kuwi. Ya, ngayuwara, terlalu muluk-muluk, terlalu dhuwur. Arep iso naklukke Kaisar? Hah? Arep iso naklukne Persia? Hah? Lah ditambahi ngono lho kira-kira. Ya, ngayuwara tipu daya belaka itu. Enggak mungkin itu. Karena apa? Lah sekarang aja kondisinya di ujung tanduk atau ketika itu terkepung, ya, terkepung luar dalam, hendak dihancurkan. Masya Allah. Lalu ini benar apa salah? Kelompok manusia yang ini benar apa salah? Kok betul? Bersalah, bukan betul. Bersalah. Ya. Kelompok yang salah ini. Kita kan bahas yakin dan tawakal. Orang-orang kayak begini ini, orang-orang yang apa ya, bikin masalah malahan dalam barisan kaum muslimin itu. Orang munafik dan orang yang lemah iman, mereka malah bikin masalah toh, gembosi. Ya toh, orang seperti ini gembosi enggak? Di tengah kaum mukminin. Gembosi. Bandingkan dengan kelompok yang kedua. Semoga kita semua Allah masukkan kelompok yang kedua ini. Orang-orang beriman. Qala Allahu anhum, Allah berfirman tentang mereka, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, tatkala orang-orang beriman melihat pasukan sekutu, mereka datang dengan pasukan yang banyak, berlipat-lipat dari jumlah pasukan muslimin yang ada di kota Madinah. Qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Nah ini loh janjinya Allah dan Rasul kepada kita. Janjinya apa? Annan nasra
ma'as sabri. Anna nasra ba'da syiddah. Pertolongan itu pasti akan ada setelah kesulitan. Apa sulit terus? Rumusnya wong urip sulit apa sulit terus? Enggak, bukan itu rumusnya. Yang disampaikan oleh Nabi itu bukan seperti itu. Anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Bahwa pertolongan Allah itu beriring dengan kesabaran. Jalan keluar itu setelah beban-beban kesulitan, dan setiap kesulitan pasti diiringi dengan kemudahan. Kuwi rumusnya wong urip. Mereka paham, para sahabat itu paham. Ini sulit banget gak ini kira-kira yang dihadapi itu? Kenyataan yang sangat sulit, bahkan sangat pahit, sampai menyesakkan dada mereka. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati mereka nyesak sampai ke tenggorokan, mata mereka terpana melihat kenyataan yang seperti itu. Berat memang dirasa, tapi mereka yakin, loh, isa ya. Hati dengan kenyataan itu bisa seperti itu. Terus wa sadaqallahu wa rasuluh, benarlah Allah dan Rasulnya. Ya, setiap Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi sudahkah kemudahannya itu mereka dapatkan ketika itu? Belum. Yang mereka rasakan kan sulit, yang mereka rasakan kan berat. Tapi kenapa mereka bisa ngomong seperti itu? Karena yakin bareng ngene iki mesti ngene. Ngono lho. Yen ora nek ngene, ya ora bakal ngene. Rumus gitu loh. Rumusnya seperti itu. Wes jenengan eling-eling mawon lah. Bar ujian berat niku Allah ngeki apa kalih jenengan? Nggih ta? Allah ajeng nyaosi napa kalih jenengan setelah diuji berat nih. Mangeling-eling lah. Nah. Arep oleh rezeki omah, ndek ujiane jenengan apa coba? Hah? Direwang utang bank. Apa ndek jenengan arep oleh mobil misalnya, ujiane apa sih? Apa langsung nintir duit teko tuku? Kan buatan tak? Mesti ada ya, cobaannya dulu. Wong arep nikah ya enak cobaane kok. Apapun. Ya. Arep naik jabatan gitu cobaane, Pak. Iya, ada. Terus undur ilal farq bainat ta'ifatain. Lihat perbedaan antara dua kelompok ini. Haula lamma ra'aul ahzab wa ra'au hadhihi syiddah alimu annahu sayaqubuha nasrun wa farhun. Para sahabat ketika melihat pasukan sekutu, mereka melihat kenyataan yang pahit, yang berat. Mereka tahu setelah itu pasti apa? Pertolongan, pasti jalan keluar. Wis to, dititeni wae nganggo ilmu titen. Iki bareng ngene iki mesti akan datang pertolongan. Nyatane ndak berselang lama pada waktu perjanjian Hudaybiyah itu kan inna fatahna laka fatham mubina. Allah sebutkan sungguhnya kami telah bukakan untuk kamu fatham mubina. Ya, kemenangan yang nyata. Mau padahal ketika itu juga berat diterima oleh para sahabat keputusan yang diambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Terus hadza ma wa'adanallah wa rasuluhu fasayakunu nasrun. Jadi para sahabat meyakini ini nanti akan datang pertolongan, akan dibukakan satuftahu mamalik kaisar wa kisra wal yaman,
akan dibukakan kerajaan-kerajaan Kaisar, Kisra, Yaman. Nyatanya setelah ini selang setahun kan setelah perjanjian Hudaibiyah itu kan terjadi korespondensi dengan raja-raja itu. Heraklius disurati, ya, Persia disurati, Yaman disurati, kan gitu toh. Nah, lo kok suratnya apa sih untungnya? Lo jangan dianggap sepele. Surat menyurat yang diberikan Nabi kepada raja-raja itu mengajak mereka untuk masuk Islam. Dakwahnya semakin luas. Kalau kemarin ketika sebelum tahun ke-6 Hijriah sing menghalang-halangi dakwah Nabi siapa? Kaum Quraisy. Mereka ingin menghancurkan Nabi, ingin menghancurkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika mereka ke Madinah pun dikejar oleh orang kafir Quraisy karena mereka enggak ridha. Permusuhannya mereka dengan Nabi dan para sahabat sudah diubun-ubun. Tidak ridha kalau dakwah Nabi itu berlanjut. Nah, setelah kaum musyrikin ini kan Allah hancurkan dah. Setelah 1 bulan kurang lebih Allah kirim angin. Ya toh? Allah kirim angin yang meluluh lantakkan sampai tenda-tenda mereka bertebangan. Mereka kocar-kacir, mundur diri. Setelah itu kaum musyrikin nggak mampu mengumpulkan kekuatan yang besar. Padahal kayaknya kan koyo hebat-hebat toh, bisa ngumpul ke wong 10.000 pasukan, jumlah yang sangat besar ketika itu. Dan malah setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin luas dakwahnya, semakin menyasar ke yang Nabi pernah janjikan kepada para sahabat akan bisa menaklukkan Kaisar. Surati dulu, ya, Persia, surati dulu. Ya. Nah, dengan datangnya surat-surat Nabi ini kan menguji dulu penerimaan mereka, nerima atau enggak. Sebenarnya Heraklius sebenarnya nerima enggak sebenarnya? Heraklius sebenarnya nerima. Ya. Wong dia pernah ngomong kepada Abu Sufyan saat Abu Sufyan bersama rombongan berniaga ke Syam, dipanggil oleh Heraklius, ditanya macam-macam tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijawab apa aneh. Kemarin sudah kita bahas. Lalu di akhirnya ia sampaikan apa? Kalau apa yang kau katakan itu benar, fasayamliku ma baina tahta ma tahta baina qadamayya hataini. Ia akan mampu menguasai apa yang di bawah kedua telapak kakiku ini. Dia akan mampu menguasai singgasanaku ini. Kalau yang kau ucapkan itu benar. Nah, kebenaran itu pasti akan datang. Ya, kebatilan pasti akan sirna. Akhirnya apa? Ya sudahlah. Ya, ceritanya Allah menghancurkan sendiri pasukan sekutu dan mereka akhirnya kalah. Apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Ya. Syahidnya adalah hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Ini adalah puncaknya keyakinan. Puncaknya keyakinan. Ayyakunal insan inda syada'id, ketika manusia sudah ada di posisi sangat genting, ya. Ketika dalam posisi beban-bebannya itu sangat berat, thabitan mu'minan muqinan, dia kokoh, dia tegar, dia yakin. Ini sangat jauh berbeda dengan orang yang tawakalnya, keyakinannya itu lemah. Ketika mendapatkan musibah, beban kesulitan, malah mundur balik ke belakang. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Had ayat 11, wa minan nas may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada orang yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak dengan penuh keyakinan.
ya delok-delok untung apa ora. Ngono lho. Yen tak teruske untung, ya tak lanjutke. Yen tak teruske ora untung, ya aku tak mundur. Jadi hanya di tepi, tidak dengan penuh keyakinan. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Orang seperti ini kalau mendapatkan kebaikan, di saat dia di posisinya mendapatkan kebaikan, tenang hatinya. Wa in asabathu fitnah, ketika tertimpa fitnah kepadanya, inqalaba ala wajhi, dia mundur, berpaling dia. Khasirat dunya wal akhirah. Orang seperti ini rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata. Katsirun minan nas, banyak orang fi afiyatin, sehat wal afiat, pas sehat fahuwa mutmainnun, tenang ibadah, tenang dalam berzikir, munajat kepada Allah. Walakin idza ubtuliya wal iyadu billah, tapi ketika dia diuji, ya dan billah, ia balik mundur ke belakang, bahkan sampai kepada murtad ataupun kufur, berpaling, protes dengan qada dan qadar dari Allah. Pas sehat rajin ibadah, pas sakit dia malah murtad. Dia tidak senang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di awalnya dia enggak ditimpa ujian oleh Allah, tidak ditimpa oleh fitnah, dan kondisi yang kedua ditimpa fitnah, ujian, dia mundur ke belakang. Ayat ini dan yang semisalnya terdapat dalil hendaknya manusia itu khawatir, takut dari ketergelinciran hati, dan selalu minta kepada Allah keteguhan. Karena hati manusia itu diantara jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bolak-balikkan sesuai yang dia kehendaki. Mau Allah luruskan atau mau Allah selewengkan, simpangkan, gelincirkan, itu haknya Allah. Fanas'alullaha muqallibal qulub ayutsabbita qulubana ala ta'atihi wa ayarzuqana al-istiqamah ala dinihi wassabat alaih. Kita mohon kepada Allah yang bolak-balikkan hati agar mengokohkan hati kita di atas ketaatan kepadanya dan memberikan rezeki istiqamah di atas agamanya dan kokoh tegar di atasnya. Mungkin baru satu ayat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nas'alullah li wa lakum al-afiyah wa tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salima wa niyatan khalisah wa alaqan karimah. Subhanakal hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.